Jadi buat kamu yang mungkin agar channelnya aman ya, jadi tidak terkena pelanggaran, kita juga harus paham terlebih dahulu di bagian dari aturan ataupun pedoman komunitas di YouTube. Ya mungkin ya teman-teman sudah tahu ya, untuk saat ini banyak sekali channel-channel yang mungkin ya teman-teman tahu sendiri ya, banyak channel-channel besar yang tiba-tiba terkena pelanggaran ya, biasanya seperti itu. Jadi apalagi buat teman-teman yang masih baru ya, jadi saran saya di sini nanti saya akan bongkar kepada teman-teman agar nanti videonya itu tetap aman ya. Jadi di sini kita bahas terlebih dahulu di bagian dari aturan dari YouTube. Nah, ini mengarah ke aturan terbaru ya di bulan Juli kemarin. Di sini kita langsung masuk di Google Chrome, kemudian kita masuk di peraturan dari YouTube ya di 15 Juli 2025. Nah, di sini ya untuk YouTube sendiri kami membuat sedikit perubahan pada kebijakan konten berulang untuk yang pertama ya. Dan ini memperjelas bahwa kebijakan ini mencakup konten yang berulang atau diproduksi secara massal. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian mengganti nama kebijakan ini dengan konten berulang menjadi konten yang tidak autentik. Nah, jenis konten ini tidak pernah memenuhi syarat untuk monetisasi berdasarkan kebijakan kami yang sudah ada. Jadi yang menghargai kreator atau konten orisinal dan autentik mereka. Jadi intinya YouTube ini itu sangat menghargai ya buat konten kreator yang menggunakan konten original. Nah, kemudian di 10 Maret 2025 kami meningkatkan keefektifan proses peninjauan kesesuaian iklan. Oleh karena itu, video yang sedang diperiksa termasuk video pribadi mungkin menerima peninjauan tambahan yang dilakukan oleh manusia. Terkadang keputusan monetisasi video mungkin memerlukan hingga 24 jam. Nah, jadi untuk keputusan kita dimonetisasi itu harus nunggu sekitar 24 jam ya teman-teman. Nah, kemudian di sini jika Anda melakukan monetisasi di YouTube, channel Anda wajib mematuhi kebijakan di YouTube. Ya, kebijakan ini mencakup kebijakan dijelaskan seperti pedoman komunitas, persyaratan layanan, hak cipta, ya, kemudian kebijakan penyesuaian terkait perolehan hak dan juga kebijakan program. Jadi banyak sekali ya aturannya di sini. Nah, jadi mungkin yang menggunakan konten AI, yaitu kalau saran saya yaitu menggunakan istilahnya adalah kita ini harus ya menambahkan perubahan ya, seperti kita menambahkan suara ataupun dubbing walaupun videonya pakai AI itu nggak masalah. Dan hal yang paling penting yang dihindari itu jangan terlalu banyak menambahkan sebuah link di video kita teman-teman. Nah, itu yang paling fatal ya. Karena kebanyakan kita menambahkan link di video kita, ya bisa jadi video kita itu karena sekarang sistemnya kita sudah tahu ya, jadi banyak sekali perubahan di YouTube ini. Jadi hal-hal yang akan diperiksa sendiri, yang pertama adalah kreasi konten original. Nah, kalau misalkan pengen menggunakan AI, ya harus ada penambahan dari yang kita buat ya. Kemudian tidak ada diproduksi massal ataupun berulang, misalkan pakai konten AI, nah itu nggak boleh juga ya teman-teman. Jadi peninjauan kami memeriksa kepatuhan ini syarat-syarat buat peninjauannya ya, termasuk yang akan ditinjau itu terutama di bagian tema utama. Kemudian video yang paling sering ditonton, video terbaru, proporsi waktu tonton terbesar, metadata video termasuk judul, thumbnail, jadi thumbnail nggak boleh clickbait ya. Kemudian deskripsi ya, bagian tentang channel juga akan dicek ya. Jadi itu ya aturan-aturan untuk di YouTube. Jadi saran saya karena untuk saat ini memang banyak ya, kita sudah tahu semuanya bahwa YouTube ini memperbarui aturannya, sehingga banyak sekali channel-channel besar yang mungkin tiba-tiba dihapus ya. Nah, jadi sangat disayangkan sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai, ya usahakan kalau memang bisa ya kita menggunakan konten original. Kemudian jangan terlalu banyak menambahkan link ya di video kita, karena itu juga akan berpengaruh untuk ke depan nantinya ya. Apalagi kalau videonya sudah banyak, itu misalkan kita pengen menghapus nih, ya itu akan sulit ya. Jadi itu sesuai dengan pengalaman saya. Jadi kita bisa menggunakan AI itu nggak masalah ya, kita mau menggunakan AI kontennya itu nggak masalah. Yang penting jangan keseluruhan menggunakan AI. Bahkan konten AI juga yaitu pastinya akan dicek juga ya. Jadi seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan seputar aturan dari YouTube ya. Perlu diingat bahwa saat
Ini kami menggunakan istilah video di halaman ini ya, untuk mengacu pada video short, video panjang, video live. Kebijakan ini berlaku dimanapun video ditonton, termasuk di halaman tonton. Dan kalau saran saya buat kedepannya ya, buat teman-teman itu lebih bagus itu tampil wajah ya. Jadi kalau memang yang pede tampil wajah itu akan lebih bagus ya. Jadi keaslian dari konten teman-teman itu akan terlihat ya, daripada teman-teman nggak tampil wajah. Nah kalau pede tampil wajah silahkan, itu akan lebih bagus ya, karena dari YouTube banyak sekali perubahan-perubahan saat ini. Jadi yang baru mulai YouTube, pahami lagi untuk di bagian pedoman komunitas, persyaratan layanan, kemudian di bagian hak cipta ya, ini juga harus dipahami juga ya. Kalau sudah hak cipta beberapa kali, itu juga masuknya nanti ke pelanggarannya. Mungkin seperti itu saja yang kita bahas kali ini. Buat teman-teman tetaplah buat konten original ya. Misalkan kita pakai bantuan dari AI sebenarnya nggak masalah. Pokoknya ya semua itu tergantung dari bagaimana cara kita editingnya. Jadi kalau editing kita tepat ya pasti bisa lolos monetisasi. Dan tentunya ya, jadi kalau kita pengen dimonetisasi, misalkan re-upload ya, kita bisa menambahkan reaction dari wajah kita. Nah itu akan lebih bagus ya. Jadi untuk saat ini ya memang banyak sekali perubahan-perubahan ya. Jadi deskripsi itu juga harus sesuai dengan isi video. Nah itu ya. Jadi dari YouTube ini akan mengecek nih dari video kita, thumbnail kita, judul, yaitu sesuai enggak dengan isi di bagian dari videonya. Dan juga deskripsi juga akan dicek. Ya makanya saya bilang tadi ya, hindari memasang link-link yang mungkin mengarah ke platform lain ya, ataupun yang mengarah ke iklan. Nah itu dilarang ya teman-teman. Jadi saran saya hindari hal-hal tersebut, agar tentunya channel YouTube teman-teman ini bisa tetap bertahan ya. Karena memang pada dasarnya menjadi konten kreator itu ya, ketika kita menjadi konten kreator di YouTube ya harus mematuhi pedoman panduan komunitas untuk di platform tersebut ya, termasuk di YouTube ya. Dan mungkin yang baru ngejar monetisasi, selamat berjuang, semoga cepat bisa dimonetisasi dan semoga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Jadi untuk channel yang sudah lolos monetisasi saya contohkan seperti ini. Baik, di sini saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, di sini ada iklan halaman tonton, ada iklan feedshot, ada super, ada langganan, ada brand connect. Nah, inilah sebuah channel yang sudah lolos monetisasi. Untuk membuktikannya, saya cek di bagian shopping seperti ini. Nah, di sini real ya. Nah, di sini juga ada tugas kita ya, karena saya belum fokus jualan. Di sini juga ada super, ada iklan halaman tonton ya, ada juga langganan. Nah, untuk langganan di sini itu tinggal kita klik. Nah, mau diaktifkan nggak masalah. Jadi orang yang berlangganan itu wajib membayar kita setiap bulan. Mungkin seperti itu saja untuk pembahasan seputar aturan YouTube. Jadi lebih dipahami lagi, jangan sampai kita membangun channel YouTube itu sia-sia. Terima kasih dan selamat malam.